Selamat pagi keluarga GKI Tumape. Mari kita bersekutu dalam doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus yang terkasih. Pagi ini kita jumpa lagi dalam doa pagi. Kita bersyukur atas kasih setia Tuhan yang melindungi dan menyertai kita sepanjang malam saat kita beristirahat. Kita juga bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada kita menikmati hidup yang baru pada hari ini. Mari kita awali perjalanan hidup kita dengan doa pagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang pengasih, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang malam. Terima kasih kalau Tuhan juga menganugerahkan kepada kami hidup yang boleh kami nikmati hari ini. Kami akan mengawali perjalanan hidup kami bersama Tuhan dengan doa pagi. Mohon Tuhan menuntun perjalanan hidup kami dengan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Jamahlah hati kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami bisa memahami dan melakukan firman Tuhan dengan taat. Pakailah hamba-Mu agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan benar dan jelas. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sahabat Kristus, mari kita menyanyikan pujian dari PKJ 270, Isilah mataku dengan citra salib-Mu. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Sahabat Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini, kita baca dari Lukas 6 ayat 45 yang demikian isinya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sahabat Kristus yang terkasih, suatu ketika ada sekelompok orang yang sedang ngobrol sambil guyonan. Di antara yang ngobrol itu ada salah satu orang yang selalu bicara porno. Karena seringnya bicara porno, lalu ada temannya yang menegur. Kenapa kamu selalu bicara porno? Sambil guyon teman yang lain mengatakan, lah memang dia piktor alias pikiran kotor. Yang ada dalam pikirannya hanya seperti itu. Saudara, apakah ini seperti yang dimaksudkan Tuhan Yesus? Yaitu bahwa orang bicara itu tidak hanya sekedar bicara, namun pasti ada hubungannya dengan apa yang ada dalam pikirannya dan apa yang ada dalam hatinya. Kalau orang selalu memikirkan apa yang baik, maka apa yang dikatakannya juga akan baik. Sebaliknya, kalau orang selalu berpikiran jahat, maka apa yang diucapkannya dan diperbuatnya juga jahat. Ini berarti kita harus berhati-hati dalam berbicara, karena orang bisa menilai kepribadian kita, bahkan apa yang ada dalam pikiran kita dari apa yang kita ucapkan. Melalui nasihat ini, Tuhan Yesus hendak mengajarkan kepada para pengikutnya agar mengubah cara berpikirnya. Tuhan Yesus mendahului dengan cerita tentang pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Tuhan Yesus sedang cerita tentang sumber yang menghasilkan buah yang baik, yaitu pohon yang baik.
Dari manakah sumber pengajaran para pengikut Tuhan Yesus? Tentu saja berasal dari firman Tuhan. Oleh sebab itu, seharusnya para pengikut Tuhan Yesus mengisi pikiran-pikirannya dengan ajaran-ajaran yang berasal dari Alkitab atau firman Tuhan. Jangan biarkan segala hal yang jahat meracuni hati dan pikiran kita, supaya sebagai pengikut Tuhan Yesus kita tidak mengeluarkan barang yang jahat, yaitu perbuatan dan ucapan mulut yang jahat, baik itu dendam, iri hati, fitnah, atau segala rencana jahat yang mencelakakan atau menyakiti hati orang lain. Saudara, melalui firman Tuhan saat ini, Tuhan Yesus hendak mengajar kita semua sebagai pengikut Tuhan Yesus. Isilah hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan yang mengajar segala hal yang baik, supaya kita bisa mengeluarkan benda yang baik, yaitu perbuatan yang membuat orang lain bersukacita, berbahagia, dan ucapan mulut yang memberi semangat, menghibur, dan menguatkan. Dengan mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, hidup kita akan menjadi berkat dan bisa memuliakan nama Tuhan dalam seluruh hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat Kristus, mari kita satukan hati untuk menaikkan doa syafaat. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan pagi ini. Tolonglah kami agar bukan hanya menjadi pendengar, namun juga menjadi pelaku firman yang setia. Ya Tuhan, tolonglah masyarakat dalam menjalani hidup, agar mereka selalu patuh untuk menjalankan protokol kesehatan. Lindungilah mereka agar terhindar dari tertular virus corona. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan lindungilah para petugas medis dalam menjalankan tugas. Berkatilah aktivitas dan pekerjaan kami hari ini agar semuanya berjalan lancar. Berikanlah kesehatan kepada kami semua dan peliharakanlah hidup kami dengan rezeki dari Tuhan. Kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kiranya kasih Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menaungi kehidupan kami semua. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.